Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Nisa. Selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Kayaknya lagi semangat Iya, gitu Bu, ya. semangat. Oke, semangat ya untuk melakukan percakapan ini. Baik Putri, sesuai dengan jadwal yang telah kita susun kemarin ya, bahwa Putri kan hari ini rencananya akan melaksanakan coaching bersama rekan Putri, begitu? Betul Ibu. Nanti di sini saya berperan sebagai supervisor Putri. Nanti saya akan melihat begitu ya, melihat dan mengamati proses pelaksanaan coaching dari Putri bersama rekan. Nanti akan ada beberapa pertanyaan dulu ya Putri yang saya ajukan sebelum Putri melaksanakan proses coaching. Baik Ibu. Baik Putri, saya di sini sebagai supervisor tentunya setelah melihat rubrik yang kemarin ya, rubrik penilaian, ada kompetensi-kompetensi yang harus dicapai begitu ya di dalam coaching. Jadi ada kompetensi dalam presence, kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan pertama yang saya ajukan Putri terkait kompetensi tadi yang telah saya sebutkan. Saya jelaskan dulu ya, rubrik penilaiannya itu menggunakan alur tirta begitu ya, di mana alur tirta tahapannya ada nanti menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, lalu ada rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Untuk selanjutnya pada coaching kali ini, kira-kira kompetensi apa nih yang Putri mau kembangkan bersama coaching nanti? Rencana saya Bu, pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang kehadiran penuh Bu. Oke. Yang kehadiran penuh ya? Iya. Berarti yang presence ya? Iya. Oke, kira-kira spesifiknya lebih kemana untuk kompetensi yang ingin Putri observasi terkait kompetensi itu? Terkait kompetensi itu yang ingin saya observasi, jadi saya ingin ketika saya melakukan kegiatan coaching Bu, jadi saya ingin fokus terhadap coaching nanti gitu. Jadi saya hadir secara penuh gitu, baik itu dari bukan hanya fisik gitu ya Bu yang ada di depan coaching, tapi pemikiran saya pun full saya fokuskan kepada coaching saya nanti gitu, supaya kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Berarti kompetensi spesifik yang ingin Putri observasi pada saat coaching nanti adalah presence ya, kehadiran penuh, di mana Putri tidak hanya menghadirkan fisik dalam percakapan coaching nanti, tapi juga pikiran Putri, kemudian juga menghadirkan hati Putri untuk menyimak begitu ya. Baik Putri, pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih indikator ketercapaian apa sih yang menurut Putri ingin dikembangkan? Tadi sudah disebutkan yaitu presence ya. Nah, indikator ketercapaian bahwa Putri penuh kehadirannya itu seperti apa? Indikator yang nantinya akan terlihat saat coaching ya Bu, karena tadi saya fokus kepada kehadiran penuh. Jadi saya harapkan itu ketika nanti kegiatan coaching, saya bisa fokus terhadap masalah apa yang dikeluhkan oleh coaching, sehingga nantinya kegiatan coaching berjalan dengan lancar, sehingga coaching memiliki solusi Bu. Mendapatkan solusi atas keluhan yang dialami setelah kegiatan coaching nanti. Wah bagus ya, ternyata indikator ketercapaiannya nanti menurut Putri adalah tercapainya atau ditemukannya solusi dari coachingnya Putri. Baik Putri, hanya itu saja pertanyaan dari saya untuk pra supervisi ini. Nanti kita akan ketemu lagi pasca supervisi. Semoga nanti pada saat coaching Putri bersama coach bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan solusi yang relevan dengan permasalahan dari coachingnya. Sampai bertemu nanti Putri. Baik Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam Bu. Mangga Bapak, mangga. Ya, Oke, sebelumnya kan kita memang sudah merencanakan ya Pak ya, betul, pertemuan ini, karena Bapak sebelumnya sudah menyampaikan ke saya bahwa ada yang ingin Bapak sampaikan ya, gitu, Bu. ada yang ingin Bapak konsultasikan kepada saya. Mangga Bapak, silakan, kira-kira apa yang ingin Bapak bicarakan hari ini?
Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya. Jadi saya itu akhir-akhir ini kan mengalami permasalahan pada diri saya. Apa tuh Pak kira-kira? Jadi gini, tugas-tugas yang selama ini saya laksanakan itu sedikit banyak terganggu dengan program-program di luar tugas kan ya. Jadi tugas pokok saya mengajar di dalam kelas dengan tuntutan tugas-tugas program guru penggerak yang alhamdulillah saya ikuti pada tahun ini mulai terasa sangat berat sekali dilaksanakan gitu. Oh begitu Pak, mulai merasa bahwa antara tugas di sekolah, tugas di kelas dengan tugas-tugas PGP, pendidikan guru penggerak itu mulai merasa membebani gitu ya. Betul. Pak, sehingga mengakibatkan motivasi Bapak jadi menurun begitu ya Pak. Motivasi Bapak jadi menurun karena merasa bahwa tugas-tugas tersebut cukup banyak sekali. Juga dengan waktu yang ditentukan begitu batasnya ya Pak ya. Nah, jadi dari keluhan yang tadi Pak Oki sampaikan, kita bicarakan di hari ini itu apa sih tujuan yang Pak Oki ingin capai setelah kita melakukan pembicaraan kita hari ini? Saya harap Bu, dari percakapan kita kali ini saya bisa kembali termotivasi dalam melaksanakan tugas dan tetap bisa menyelesaikan program pendidikan guru penggerak. Tuh, jadi tujuannya indikator keberhasilan dari kegiatan kita itu Bapak inginnya nanti setelah kita selesai melakukan kegiatan ini Bapak jadi lebih termotivasi lagi. Betul, begitu ya Pak ya, jadi lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi dalam menyelesaikan semua tugas yang harus Bapak selesaikan begitu ya Pak. Nah, dari coba kita coba berusaha mengevaluasi diri sendiri dulu nih ya Pak ya. Baik. Sebelumnya, kalau dari rating 1 hingga 10 menurut Bapak nilainya ada di skala berapa nih yang Bapak lakukan sekarang terkait tugas di kelas maupun di program guru penggerak ini, ada di poin berapa? Kalau bisa saya nilai dari rating tersebut, saya kemungkinan besar ada di nilai 7. Ada di nilai 7. Oke Pak, sebetulnya kalau menurut saya nilai 7 itu sudah cukup baik Pak. Sudah cukup baik, artinya Bapak sudah memiliki kekuatan sebetulnya untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi gitu. Hanya mungkin memang perlu peningkatan, perlu Pak Oki perlu ya itu tadi meningkatkan motivasi dari diri Pak Oki sendiri gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, karena tadi Bapak sudah mengevaluasi bahwa skor Bapak nih saat ini di 7 gitu ya Pak ya. Nah, di angka 7 itu menurut Bapak kekuatan yang paling kuat yang ada di diri Bapak apa kira-kira? Saya masih meyakini bahwa motivasi saya bisa meningkat itu dengan jadwal yang teratur ya Bu ya. Nah, saya kemungkinan besar akan membuat schedule mengenai tugas-tugas yang ada di LMS, di program pendidikan guru penggerak itu disinkronkan dengan tugas-tugas di sekolah, di dalam kelas. Oh begitu Bapak, hebat. Itu artinya Bapak sudah punya solusi Pak. Alhamdulillah. Bapak berarti sudah punya rencana yang akan Bapak lakukan supaya motivasi diri Bapak itu mulai meningkat tadi. Karena Bapak merasa memang berarti kekurangan Bapak itu di manajemen waktu gitu ya Pak. Bapak merasa karena merasa keteteran. Di satu sisi Bapak harus menyelesaikan tugas LMS, tapi di sisi lain Bapak juga tidak boleh meninggalkan tugas utama Bapak selaku pengajar di kelas begitu ya Pak ya. Artinya Bapak tadi sudah punya solusi atau rencana yang akan Bapak lakukan, yaitu dengan membuat jadwal secara tersusun ya Pak. Ya, betul. Jadwalnya itu berarti mungkin berbentuk list gitu ya Pak ya, mungkin ya karena jadwal kapan Bapak harus menyelesaikan tugas LMS, kapan juga Bapak harus menyelesaikan tugas administrasi atau mengajar di kelas begitu ya Pak ya. Jadi rencana tersebut Bapak lakukan supaya masalah yang Bapak sedang alami sekarang bisa teratasi gitu nantinya ya Pak ya. Dari rencana yang tadi sudah Bapak susun, adakah prioritas yang dalam waktu ini harus segera Bapak lakukan? Tentu ada Bu. Jadi prioritas paling utama itu tadi ya, selain jadwal yang harus saya buat, saya
saya akan memprioritaskan tugas pokok saya. Tugas pokok saya di dalam kelas itu saya punya harus bisa satu langkah di depan, rencana sekitar 1 hari atau 2 hari ke depan untuk bisa meluangkan waktu mengerjakan tugas-tugas di LMS kan ya. Jadi paling utama banget menurut saya harus bisa memanage waktu ya, memanage waktu, membagi waktu yang betul-betul sesuai dengan due date yang ada di LMS. Berarti untuk prioritasnya kali ini untuk menangani masalah yang Bapak hadapi, yang pertama manajemen waktu ya Pak ya. Waktu. Bapak akan memperbaiki manajemen waktu yang kemarin, berarti dengan membuat jadwal-jadwal yang tadi sudah Bapak sebutkan. Dengan membuat jadwal, Bapak berharap bahwa permasalahan yang kemarin Bapak lakukan itu tidak akan terulang gitu ya Pak. Jadi semuanya bisa terlaksana dengan baik gitu ya Pak ya. Nah, ukuran keberhasilan dari rencana yang Bapak susun ini kira-kira apa nih Pak? Nanti setelah Bapak melaksanakan rencana yang tadi sudah Bapak susun, keberhasilan dari rencana tadi nih yang akan terlihat nantinya oleh Bapak kira-kira apa? Saya harap dari apa yang saya rencanakan itu, dalam belajar di dalam kelas saya tetap bisa memenuhi kebutuhan murid, anak-anak tidak terabaikan, hasil belajar murid juga tidak menurun. Lalu kalau untuk indikator keberhasilan saya di program pendidikan guru penggerak itu, saya betul-betul bisa lulus sampai akhir dengan nilai-nilai yang memuaskan sesuai dengan jadwal-jadwal yang tertera gitu kan. Jadi ketika yang tadi Bapak Oki sampaikan itu sudah terlihat, itu artinya rencana yang tadi sudah Bapak susun itu berhasil begitu ya Pak ya. Ketika tadi sudah mulai pembelajaran di kelas tetap berjalan lancar, nilai siswa tidak ada yang turun, tugas-tugas di LMS pun tetap Bapak penuhi dengan sesuai waktu yang ditentukan gitu ya Pak. Nah, untuk melaksanakan rencana tersebut kira-kira siapa dan apa saja nih yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan rencana tersebut? Saya akan berkolaborasi ya dengan rekan sejawat saya, karena memang di kelas itu ada rekan sejawat 6A, 6B, dan 6C atau komunitas belajar kami, untuk istilahnya saling berbagi dan saling mendukung kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk yang di LMS, saya juga tetap akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman-teman CGP yang lain supaya dapat mendapatkan ide untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya gitu kan ya. Itu jadi insya Allah kerjasama yang akan saya bentuk dengan baik. Baik Bapak, saya sangat sepakat dengan tadi yang Bapak sampaikan bahwa dalam melaksanakan rencana ini kita butuh kolaborasi ya Pak ya. Karena semaksimal apapun jika kita berusaha sendiri, hasilnya akan lebih maksimal jika kita berkolaborasi dengan orang lain begitu ya Pak ya. Saya sangat setuju. Mangga silahkan Bapak laksanakan rencana yang sudah Bapak rencanakan tadi. Setelah kita konsultasi ini, semoga semua rencana yang tadi sudah Bapak sampaikan bisa Bapak laksanakan dengan baik. Amin, amin. Sehingga semua masalah dan keluhan yang tadi di awal sudah Bapak sampaikan itu bisa teratasi kemudian. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Oki. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Nisa. Alhamdulillah sudah selesai ya proses coachingnya tadi. Tadi saya juga sudah mengamati, sudah melihat, dan ada beberapa catatan dari hasil pengamatan saya selama coaching. Mohon izin ya Putri meminta waktu lagi sebentar, kita ngobrol ngobrol santai. Menurut Putri, bagaimana Putri menilai performa Putri untuk mengembangkan kompetensi tadi pada saat coaching? Di awal Putri kan ingin mengembangkan presence ya, kehadiran penuna. Menurut Putri, apakah itu sudah tercapai atau belum? Yang saya lihat dari proses tadi ya Bu ya, menurut saya alhamdulillah sudah Bu, karena saya merasa ketika tadi coach mengeluhkan apa yang dia rasakan gitu Bu, saya betul hadir dan menyimak keluhannya dengan seksama begitu. Oke, baik. Berarti Putri bisa menilai demikian, bisa menilai tercapai karena
Putri hadir bukan hanya secara fisik ya, tetapi juga memahami apa yang Koci sampaikan. Boleh Putri saya menyampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya ya? Boleh Ibu. Jadi saya mengamati tadi pada saat berlangsungnya coaching, Putri itu sudah melakukan sesuai dengan alur kita yang ada, baik ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana pun ada, dan ada tanggung jawab. Itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Menurut Putri bagaimana mendengar pengamatan saya barusan? Sepakat Ibu, saya setuju dengan yang Ibu sampaikan, karena dalam melakukan coaching tadi memang saya berpedoman pada alur Tirta ya Ibu ya, supaya bisa mendapatkan bisa menggali informasi lebih maksimal dari coaching. Oke, baik. Namun demikian ada beberapa poin Putri yang saya lihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Putri. Misalnya pada saat tadi coaching, Putri percakapannya pada bagian terakhir tanggung jawab. Nah, mungkin nanti kepada Koci bisa digali lagi terkait komitmen apa yang bisa dipegang oleh Koci untuk bisa dilaksanakan begitu. Kemudian terkait tindak lanjut setelah melakukan coaching itu apa, atau apakah melakukan pertemuan lagi selesai coaching atau seperti apa. Nah, itu catatan sedikit dari saya terkait coaching yang tadi, tapi selebihnya sudah bagus semua, sudah lengkap semua ya. Nah, Putri, dari diskusi kita ini kira-kira apa nih yang terbayang oleh Putri untuk mengembangkan performa Putri selanjutnya? Untuk yang saya kembangkan mungkin sesuai dengan hasil supervisi Ibu tadi, bahwa yang masih kurang saya munculkan dari alur Tirta tadi di bagian yang tanggung jawab ya Ibu. Iya, betul. Karena yang tadi saya tanyakan pada Koci itu di bagian tanggung jawab, itu yang saya tanyakan hanya siapa atau apa yang diperlukan oleh Koci untuk melaksanakan rencananya. Sedangkan dalam tanggung jawab itu seharusnya saya meyakinkan lagi bagaimana komitmen Koci terhadap rencana yang sudah dilakukan, yang sudah direncanakan, dan juga tindak lanjut apa yang akan dilakukan kemudian setelah kegiatan Koci ini. Iya, betul. Ya, saya sepakat dan setuju dengan tindakan yang akan dilakukan oleh Putri untuk meningkatkan performa kemudian. Nah, Putri boleh menyampaikan menurut Putri dari proses coaching ini bagaimana? Proses apa yang Putri dapat, pengalaman dari hasil coaching Putri coaching? Pengalaman dari coaching ini yang saya dapat, saya bisa tadi ya Bu ya, bisa hadir secara penuh, bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Koci, karena dengan kita hadir secara penuh Ibu, ternyata kita bisa jadi benar-benar paham keluhan apa yang dirasakan oleh Koci begitu. Itu mungkin pengalaman baru yang saya rasakan dari kegiatan coaching tadi. Alhamdulillah proses pasca supervisi ini telah selesai Putri. Mudah-mudahan apa yang sudah baik bisa meningkat lebih baik lagi, dan nanti ini akan ada tindak lanjut begitu ya Putri ya. Mudah-mudahan kedepannya hasil dari coaching dan supervisi ini bermanfaat untuk Putri maupun untuk saya. Saya tutup ya Putri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.